Shalom, damai di hati. Selamat pagi buat kita semua. Betapa indahnya pagi yang baru ini Tuhan berikan kepada kita. Mentari bersinar, udara terasa segar, dan ada harapan baru di setiap hembusan nafas. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Bukalah hati dan biarlah Roh Kudus memenuhi kita, membimbing kita untuk memulai hari ini dengan penuh damai dan sukacita. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah dan penuh berkat ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih ya Bapa atas pemeliharaan-Mu yang setia sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami dan Engkau membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru, dengan janji hari yang baru, dan dengan harapan yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang tidak pernah berhenti Engkau curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon Tuhan menolong kami dan menyertai kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukan kehendak-Mu dalam hari-hari hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 dan 25. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi ini. Dan tema renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 18 Juni 2025 adalah terpanggil mengajar tentang jalan Allah. Saudara-saudaraku, ketika Yesus Kristus memulai pelayanannya dan kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tertulis dalam Lukas 10 ayat 2. Ayat ini mengungkapkan tentang orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan masih sangat terbatas. Saat menuai sudah tiba, tetapi kekurangan tenaga. Dibutuhkan orang-orang yang memberi diri untuk mengajar, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan, karena ada orang yang begitu semangat untuk mengajar tentang jalan Allah.
yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang yang begitu terkenal namanya di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini tidak menunjuk kepada orang yang sekedar banyak berbicara, tetapi ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang pandai memilih kata-kata yang tepat dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga menjadi suatu argumentasi yang kuat. Hal ini merupakan satu karunia dari Tuhan Allah. Apolos datang ke Efesus telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan menurut Yohanes Pembaptis. Kemudian Apolos diperlengkapi oleh Priscilla dan Aquila tentang jalan Allah menurut Yesus Kristus. Kemudian dengan bersemangat ia berbicara serta dengan teliti mengajar Yesus Kristus. Mengajar tentang Yesus Kristus. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang rindu untuk mendengarkan pengajaran tentang jalan Allah, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Diperlukan orang yang terpanggil secara serius, bersemangat, dan penuh sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Semoga ada yang tergerak hati menggunakan kefasihan berbicara untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, hendaklah kita menghargai dan menghormati setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Allah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya tolong kami Tuhan agar dapat belajar tentang jalan Allah dan dapat memberitakan jalan Allah itu kepada sesama, agar mereka mengerti tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hidup kami di hari ini kami pasrahkan dalam rancangan indah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.